Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Nurul Magfirah. Kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia menjadi narasumber kami di tugas benchmarking kali ini. Kami persilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri dan instansi tempat Ibu bekerja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Nurul Magfirah. Saya bekerja di PT Taspen Persero dan sekarang untuk kantor cabang Luhuk Semawe dan sedang mendapatkan penempatan di bagian layanan. Baik, kami akan langsung bertanya nih Bu, terkait penerapan core value sendiri yang ada di Taspen sendiri itu seperti apa ya Bu? Baik, kalau untuk Menteri BUMN kita ya, itu menerapkan core value bagi semua BUMN, itu wajib menerapkan core value akhlak, yaitu amanah, kolaboratif, harmonis, loyal, adaptif, dan kompeten. Itu berlaku dari Juli 2020, kalau nggak salah saya ya, dan itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan core value yang ada di PT Taspen. Apa yang paling berkesan nih untuk Ibu Nurul selama melayani peserta atau calon peserta? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi selama saya bekerja di Taspen, ini sebenarnya bagian layanan adalah bagian kedua saya ya, dari Desember 2021 kemarin. Kalau ditanya apa yang berkesan dari peserta, itu sebenarnya banyak ya. Cuma salah satu yang paling berkesan bagi saya itu, kalau kita melayani peserta, itu kan di masa-masa senja mereka ya, kebanyakan peserta Taspen ini. Itu kalau misalnya kita udah melayani, padahal itu adalah pekerjaan kita, mereka senang sekali ngomongnya gini, terima kasih ya Bu, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Itu hal yang paling kecil sebenarnya kalau dilihat sama orang, tapi itu yang paling berkesan bagi kami di bagian layanan. Dan itu yang menjadi paling sering kami omongin kalau misalnya sudah selesai pelayanan, itu peserta-peserta ini itu berharga lah bagi kami. Insya Allah ya. Jadi pelayanan yang diberikan memang benar-benar memuaskan para masyarakat ya. Kemudian bagaimana cara menghadapi peserta atau calon peserta yang memiliki kendala fisik atau mental? Apakah Bu Nurul pernah mengalami pengalaman demikian? Kalau untuk peserta yang mengalami kendala fisik, itu kita sebenarnya di masing-masing cabang itu wajib untuk menyediakan alat pembantu, misalnya seperti kursi roda ya. Kemudian kalau untuk kamar mandi, kita juga sudah menyediakan yang khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian ditambah lagi dengan SDM kita biasanya dari para entah itu security atau tenaga TAD khusus pembantu yang akan membantu para peserta yang mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim ke Taspen. Paling itu sih Bu. Kalau untuk penyandang, kalau untuk yang memiliki fisik, maksudnya kalau yang masalah mental ya, kalau masalah mental itu biasanya dari pihak keluarga, mereka ada yang mendampingi. Jadi ketika kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan pesertanya, maka kita akan komunikasi dengan keluarganya. Baik, saya di sini melihat pelayanannya sangat maksimal, Ibu. Kita beralih ke poin berikutnya di sini. Saya akan menanyakan tentang akuntabel, Ibu. Yang pertama, sebagai staf pelayanan, bagaimana menjalankan prinsip akuntabilitas atau amanah di perusahaan yang atau di PT Taspen ini, Bu? Masalah amanah ya. Kalau kita dari segi layanan itu bukan hanya layanan sebenarnya, semua bidang yang ada di Taspen itu wajib menjaga keamanan data para peserta. Karena sering sekali
kadang data mereka itu disalahgunakan, entah siapa yang datang, entah keluarganya, bahkan ketika peserta sendiri yang datangnya itu entah itu suami, entah itu anak, entah itu adik, kita dilarang untuk memberikan data sedikit pun dari para peserta, kecuali atas persetujuan dari peserta sendiri. Bagaimana cara kita tahu peserta menyetujui? Kita wajib melakukan video call jika pesertanya tidak datang ke sini. Menarik sekali, Bu. Pertanyaan selanjutnya, ini Ibu bisa memberikan gambaran nggak sedikit tentang sistem kelola perusahaan di PT Taspen ini? Sistem kelola apanya nih? Mohon maaf. Tata kelola perusahaan. Oh, tata kelola ya. Jadi Taspen itu menerapkan sistem GCG. Itu biasanya Good Corporate Governance. Itu menerapkan sistem-sistem yang transparan bagi para pensiunan. Jadi ketika mereka datang ke Taspen, mereka mengajukan klaim, itu kami akan menjelaskan hak-haknya apa-apa saja. Kemudian selain dari segi transparansi, juga akuntabilitas, kemudian pertanggungjawaban. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, itu kita harus, bukan hanya harus, tapi memang harus bisa dipertanggungjawabkan nanti untuk ke depannya. Kemudian ditambah lagi dengan kemandirian dari perusahaan dan juga kewajaran. Kewajaran di sini dalam arti apapun yang kita lakukan itu kita bayarkannya wajar sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita anut. Paling seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya mungkin berkaitan dengan kompetensi masing-masing pegawai ya. Sebagai staf pelayanan, apakah pernah ada semacam pelatihan khusus? Kalau selama saya di pelayanan, itu belum ada ya. Kebetulan sebelum saya di layanan, itu saya di bagian umum, dan saya sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya di bagian umum. Jadi kita sebenarnya per tahun itu wajib dari pihak korporatnya itu akan mendata di bagian apa-apa saja itu dilakukan pelatihan. Jadi nanti akan kita masukkan, kita perlu pelatihan apa, kemudian yang kita harapkan dari pelatihan tersebut apa, biasanya itu di akhir tahun ya. Kebetulan saya kemarin mutasinya per Desember 2021, jadi sebelumnya ada ini pelatihan public speaking, tapi kebetulan kawan saya nih yang dapat. Kalau saya kemarin di bagian umum sempat dapatnya PR, pelatihan sebagai PR. Karena berhubungan dengan SDM ya, selama di pelayanan belum ada sih. Oke, apakah ada tersedia kesempatan untuk menambah skill yang lain, misalnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi komputer atau semacam itu, apakah ada kesempatan di Taspen? Ada, banyak sekali sebenarnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita sebenarnya per tahun itu dilakukan pendataan dari pihak korporat. Kita perlu mengadakan pelatihan seperti apa. Misalnya nih, kita kan ada bagian kas atau keuangan. Kita akan ada pelatihan masalah perpajakan. Kemudian kalau bagian layanan, kita biasanya dilatih public speaking. Kemudian kalau misalnya di bagian kepesertaan, kalau kepesertaan itu lebih kepada pendataan, komputer tuh salah satunya yang akan disediakan pelatihannya oleh pihak Korpu. Kemudian PR seperti yang saya bilang tadi. Oke, baik. Ibu, kita tahu bahwa Taspen ini adalah perusahaan ataupun BUMN multinasional ya. Kira-kira cara menghadapi perbedaan baik budaya ataupun latar belakang dari sesama rekan kerjanya itu bagaimana Bu di PT Taspen? Kalau untuk menghadapi perbedaan budaya itu sebenarnya memang kendala kita semua ya dalam menerima pihak-pihak yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Tapi kita di sini balik lagi, kalau ketika kita bekerja itu kita biasa ditanyakan kan siap ditempatkan di mana saja. Ya. Jadi ketika kita menerima orang baru dari latar belakang yang berbeda, tempatkan kita posisi dia itu kita tempatkan menjadi posisi kita. Pasti suatu saat nanti saya juga akan berada di posisi tersebut dan itu tidak gampang sebenarnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah perbedaan itu kita jadikan
pertama pembelajaran bagi kita, kalau kita keluar nanti kita harus bersikap seperti apa, kemudian kita lebih bijaksana dalam menerima orang baru dengan latar belakang yang berbeda. Karena kan kebanyakan kita di sini masih ego pribadi ya. Kalau apalagi yang budayanya berbeda, kadang kita pasti menempatkan budaya saya yang paling ini, budaya saya yang paling itu. Padahal balik lagi, kalau kita keluar, apakah kita siap jika ditempatkan seperti itu? Oke, baik. Nah, lalu ada nggak Bu kira-kira kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Taspen ini yang membuat hubungan antar rekan kerjanya menjadi lebih erat dan memiliki sifat tenggang rasa? Kalau kita di sini, kita kan berpegang teguh terhadap prinsip akhlak ya, terhadap portfolio akhlak. Jadi sebenarnya per tahun itu kita dinilai oleh BUMN atau dari kantor kita ada juga biasanya per tahun itu dinilai apakah akhlak itu berjalan atau tidak. Jadi kebetulan tahun kemarin Taspen yang paling rendah itu di bagian harmonis. Nah, jadi salah satu hal yang dilakukan oleh Taspen setelah mengetahui nilai harmonis menjadi nilai yang paling rendah dari penerapan akhlak ini, maka kita dibuat sebuah kegiatan namanya Appreciation Day. Jadi per bulan itu kita wajib berkumpul dan kita mengapresiasi rekan kerja kita di situ. Yang pertama kita ngisi web tuh nama, kemudian kita ingin mengapresiasikan kepada siapa, kenapa, apa yang telah kita lakukan, dan bagaimana kita jika dia tidak ada. Kemudian sampaikan kepada orangnya. Dan itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Wah, luar biasa ya usaha membuat para stafnya menjadi harmonis ya. Iya, baik Nurul. Gimana Bu? Nggak apa-apa. Berbicara soal nilai loyal, kami ingin tahu bagaimana cara PT Taspen menjaga kerahasiaan data dari para pesertanya. Kerahasiaan data itu balik lagi seperti yang tadi ya, hampir sama dengan yang akuntabel ya. Akuntabel. Oke, bagaimana cara Taspen menjaga kerahasiaan data peserta? Yang pertama, kalau saya di bagian layanan, Ibu, itu balik lagi. Data peserta ini kan sangat mudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi yang bisa kita lakukan pertama kali, jika memang orangnya tidak datang, itu memang kita tidak akan memberikan. Kemudian yang kedua di bagian data. Kalau di bagian data, itu mereka hanya bukan bekerja sama, apa ya istilahnya. Jadi bagian data itu mereka hanya akan melakukan pendataan itu sesuai dengan mitra internal kita, misalnya seperti dengan pihak Pemda. Di luar dari itu, maka kita tidak boleh mengadakan masalah pendataan-pendataan ini. Paling seperti itu sih. Ya, terima kasih Bu Nurul. Kami juga ingin tahu bagaimana cara menjaga nama baik sesama karyawan, dengan pimpinan, dengan BUMN, dan juga negara. Cara menjaga nama baiknya. Balik lagi ya Bu, ya kalau maaf ya Bu ya, baik. Kalau untuk menjaga nama baik perusahaan, saya ingat sekali nih dari pertama saya masuk ke Taspen. Jadi ada seorang senior saya yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Jangan pernah meludah dalam sumur yang akan kamu minum airnya. Jadi itu sampai sekarang saya terapkan. Jadi apapun yang terjadi, entah itu dengan rekan kerja, entah itu dengan perusahaan, selama kita bisa telan sendiri, maka telan sendiri. Gitu. Karena kita, kalau nama baik sudah tercoreng, apalagi Taspen ini dipercaya untuk mengelola dana pensiun ya Bu ya. Jika memang sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari kita sebagai pihak internal, apalagi dengan orang lain. Gitu. Baik Ibu, poin selanjutnya yang ingin kami tahu itu tentang kemampuan adaptasi Bu ya. Ini bagaimanakah pengaruh pandemi terhadap pelayanan kepada peserta? Pengaruh pandemi kemarin ya, yang 2 tahun kemarin itu memang sangat berdampak luar biasa. Satu, karena peserta kami itu rata-rata adalah pensiunan yang sudah
berumur lanjut ya, bisa kita katakan. Yang kedua, ketika pandemi kemarin kita mencoba untuk menjalankan bagaimana digitalisasi layanan, dan itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Cuma balik lagi, sangat sulit kita lakukan digitalisasi, sedangkan peserta kita di sini adalah orang tua yang bahkan kalau kita tanya, Ibu mohon maaf HP-nya ada di bawah, saya tidak punya HP Ibu, itu sebenarnya agak sedikit sulit. Cuma balik lagi, karena kita memang ada kerjasama dengan mitra, maka kita minta tolong mitra di sini bisa jadi dari Pemda, kemudian bisa jadi dari perbankan, yang kita mintai tolong untuk dibantu menjalankan digitalisasi. Jadi kalau misalnya ada pensiunan nih yang mau masuk ke dalam usia pensiun, itu mereka akan diarahkan untuk melakukan pemberkasan melalui sistem online. Jadi tanpa perlu ke sini lagi, mereka bisa langsung melakukan pengklaiman melalui Taspen online sekarang. Sekarang kita ada Taspen online service yang bisa digunakan oleh seluruh peserta. Sebenarnya tanpa harus datang ke Taspen. Itu salah satu efek positif ya bisa dibilang selama pandemi kemarin. Jadi kan mengurangi tatap muka dan mempermudah para pensiunan. Baik, Ibu. Selanjutnya kan, apakah PT Taspen tempat Anda bekerja sudah menggunakan data dalam menentukan resiko untuk peserta? Menggunakan data untuk menentukan resiko untuk peserta. Iya. Perlindungan data maksudnya? Atau gitu? Misalnya kita bisa gunakan data ini untuk informasi kesehatan, kemudian kemampuan bayar dan lain-lain, Ibu. Menentukan data untuk menentukan resiko untuk peserta. Mohon maaf, bisa diulangi? Iya, apakah PT Taspen di tempat Anda bekerja, khususnya di Luk Semawe ya, sudah menggunakan data, misalnya data-data pendaftaran untuk menentukan resiko untuk peserta? Misalnya data kesehatan di awal pendaftaran, itu sudah diprediksi kira-kira kapan ini harus pensiun dini atau kematian, seperti itu, Ibu. Untuk bukan estimasi kan maksudnya di sini kan? Iya, lebih ke estimasi dan prediksi, Ibu. Kalau untuk estimasi itu kita biasanya di media sosial kita ataupun di website kita, itu biasanya kita melampirkan cara-cara perhitungannya. Tapi kalau untuk sistem datanya itu kita belum ada, paling untuk mitra yang ada. Jadi nanti mitra yang bisa mencari kira-kira estimasi, atau sebagian dari para peserta sendiri langsung ke Taspen kalau untuk mengetahui estimasi dari pensiunannya. Tapi kalau misalnya masalah pensiun dini, itu kembali lagi kepada instansinya. Karena kan nanti yang memutuskan itu masalah BKN. Tapi kalau masalah data, apakah mereka bisa mencari estimasi, itu paling kita hanya melampirkan rumus-rumus yang bisa mereka cari. Gitu. Karena kita takutkan jika memang ada data seperti itu, takut disalahgunakan. Karena agak sedikit rentan ya. Oke, baik. Mungkin agak teknis, Bu, ya, tentang kolaborasi. Artinya, Taspen ini kan dia mengelola dana pensiun ya. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya pihak swasta gitu, dalam menginvestasikan dana pensiun ini? Terus gimana cara bekerjasamanya, mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk masalah investasi, kita biasanya ada bidang khusus yang menangani dan itu hanya ada di pusat. Tapi kalau kita di cabang sendiri, itu kalau untuk mitra, kita paling ke mitra bayar, itu seperti pihak perbankan, ataupun ke mitra Pemda. Cuma yang paling, kalau masalah pendapatan, entah untungan, itu paling ke mitra ininya ya, ke mitra bayar. Seperti itu. Berarti, tapi kalau misalnya masalah investasi, itu kita biasanya di bagian di pusat memang ada khusus investasi. Berarti mitra dalam hal ini ya, sistem pembayaran pensiun ya? Sistem pembayaran.
Kalau dengan pihak UMKM, apakah ada semacam kerjasama khusus nggak kira-kira UMKM dengan pihak Kalau UMKM? kalau untuk pihak UMKM itu kita biasanya kalau di Taspen ada namanya TJSL, Taspen Tanggung Jawab Sosial. Jadi itu kerjasama dengan bukan hanya UMKM, ya bekerja sama dengan pihak UMKM itu biasanya di bagian TJSL kita biasanya menawarkan PKBL. Jadi bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk membangun usahanya kita bantu. Itu bukan hanya bagi peserta tapi juga non peserta juga bisa. Bukan PNS juga nggak masalah, kita bantu. Kemudian nanti kita juga ada websitenya khusus untuk memasarkan produk-produk dari UMKM ini, jadi mereka bisa terbantu dan itu pengirimannya secara nasional. Ditambah lagi dengan kita mencoba untuk mempromosikan produk-produk dari UMKM yang bekerja sama dengan kita ini dengan menghadirkan mereka atau mengundang mereka ke acara-acara nasional. Jadi UMKM nasional itu kita akan memberangkatkan mereka yang dari kantor cabang kita atau wilayah kerja kita, seperti itu kalau untuk UMKM. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita malam ini. Kita dari dapat insight baru yang banyak sekali terkait core value yang ada di BUMN itu sendiri. Oke, Bu, sekaligus untuk closing statement nih. Menurut Ibu, kira-kira penerapan core value BUMN sendiri di dalam Taspen sudah maksimal belum, Bu? Kalau untuk sekarang sedang menuju maksimal ya bisa saya katakan. Karena kan untuk akhlak sendiri itu di BUMN baru Juli kemarin itu baru genap 2 tahun penerapannya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Tapi cukup baik ya, akhlak itu seperti merangkum semua kebutuhan kita dalam satu kata itu. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih karena Ibu Nurul sudah menjadi narasumber kami pada sesi kali ini. Baik, Assalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.